Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam kali ini kita dapat berkumpul di acara webinar Magnet Rezeki ya. Kita punya waktu 1 jam ke depan untuk waktunya ya. Kita di sini bersama Bunda Deti. Nah, di sini ada Bunda Deti. Beliau adalah salah satu pengamal ilmu magnet rezeki ya. Beliau salah satu certified magnet rezeki yang diizinkan punya menyebarkan ilmu gitu ya, udah tersertifikasi menyebarkan ilmu magnet rezeki. Dan pada malam kali ini akan membahas materi tentang merawat terumbu karang. Baik, kepada Bunda Deti saya persilahkan. Terima kasih Bunda Holi atas kesempatannya dan ayah ibu juga ya, ayah dan bunda. Terima kasih. Mohon izin malam hari ini saya akan membawakan terumbu karang, yaitu bagaimana cara merawat terumbu karang. Yang belum kenal ya, perkenalkan dulu. Sebab ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Saya berharap ayah dan bunda, ya teman-teman di Zoom pada malam hari ini, terima kasih yang sudah bergabung. Perkenalkan, nama saya Deti Dwi Lestari dan kadang disingkat menjadi Dede Lestari, CTMR. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah izinkan saya mendapat gelar CTMR. Itu sesuatu banget ya Bun, semoga Allah juga ridho saya bisa syiar dan dakwah dengan ilmu yang saya dapat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk belajar bersama pada malam hari ini, khususnya belajar tentang ilmu magnet rezeki, yaitu bagaimana merawat terumbu karang. Saya rasa teman-teman juga semua sudah sering dengar, bahkan sudah mempelajari apa itu terumbu karang. Nah, jadi di sini saya sangat bersyukur sekali saya bisa mempelajari ilmu bagaimana cara merawat terumbu karang. Karena setelah saya mempelajari ilmu ini, alhamdulillah kebahagiaan saya dengan keluarga makin lengkap. Dengan suami makin saling memahami, makin saling menyayangi, juga dengan anak-anak semakin dekat. Dan anak-anak juga memahami bahwa ibunya itu walaupun bertambah umurnya, namun tidak berkurang semangatnya. Seolah makin bertambah umur, makin bertambah semangatnya. Di sini saya ingin bertanya dulu nih, ayah dan bunda ya teman-teman. Itu kalau kita lihat Allah itu titip rezeki kita itu di mana? Maksudnya kalau ditanya ini rezekinya di mana? Ayah dan bunda itu tahu nggak gitu ya? Karena pada hakikatnya Allah itu menitip rezeki untuk makhluknya. Allah memberikan rezeki kepada makhluknya itu dengan cara menitipkan. Jadi kalau di sini ya contohnya makhluknya itu saya ambil contoh kayak jerapah. Jerapah itu dititipkan rezekinya di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Dan seperti juga kayak monyet. Monyet itu rezekinya dititipkan di pohon pisang. Nah, malam ini karena kita belajar tentang terumbu karang, nah itu adalah rezekinya ikan. Ikan rezekinya dititipkan pada terumbu karang. Jadi hewan-hewan ini sangat cerdas. Apabila kita tanya ya, kayak seperti kita menjadi Nabi Sulaiman yang bisa mengerti bahasa hewan, kalau kita tanya, hai jerapah, di mana rezekimu? Jerapah bisa jawab, rezeki saya ada di pucuk-pucuk pohon, gitu. Terus hai monyet,
rezeki kamu ada di mana? Rezeki saya ada di pohon pisang. Demikian pula juga dengan ikan. Ikan kalau ditanya, hai ikan, rezekimu ada di mana? Allah menitipkan rezeki saya ada pada terumbu karang. Jadi hewan-hewan ini sangat cerdas ya, sangat pintar. Tidak mungkin hewan-hewan ini akan merusak terumbu karangnya. Karena dia tahu bahwa rezekinya dia, rezeki mencarinya itu tidak kemana-mana lagi. Ikan tahu ada di terumbu karang. Nah, itu juga si apa namanya jerapah tahu di pucuk-pucuk pohon. Jadi hanya hewan-hewan yang memang tidak bersyukur, hewan-hewan yang tidak mempunyai pikiran saja yang merusak terumbu karangnya. Dan saya dan Bunda pasti sudah tahu ya, Allah menentukan rezeki untuk manusia itu di mana. Coba saya pengen Ayah dan Bunda diketik ya. Bunda coba ketik rezeki kita sebagai manusia itu Allah titipkan di mana? Coba. Nanti saya kasih hadiah loh yang bisa jawab. Ntar saya tutup dulu. Bagaimana Bunda Uli? Ada yang udah bisa jawab Bunda? Boleh diketik di kolom chat, boleh. Boleh, boleh. Dijawab. Iya, dijawab. Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Masya Allah, ini siapa yang jawab? Jawabannya betul. Benar sekali. Aku. Tunggu dulu. Namanya siapa? Alamatnya di mana? Bunda Mimin, Bunda Mimin. Oh, Bunda Mimin, Masya Allah. Bunda Mimin nanti japri saya ya. Insya Allah hadiahnya. Kalau kita bertemu takut kelamaan, mending saya kirim ya. Saya kirim ke alamat Bunda. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Makasih. Ya, alhamdulillah. Biasanya kalau lagi acara, kajian, atau lagi seminar, itu jarang yang bisa jawab karena orang-orang baru ya. Kalau di sini alhamdulillah banyak senior, banyak orang-orang yang memang sudah belajar tentang ilmu manajemen rezeki. Maka dari itu kita paham rezeki manusia itu Allah titipkan pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Artinya kita itu kalau mau mendapat rezeki, kita doakan ya, kita muliakan orang lain, kita doakan semoga Allah bahagiakan, Allah angkat derajatnya, Allah kabulkan doa-doanya. Insya Allah nanti malaikat juga akan menjawab doa itu menjadi ke kita juga. Artinya amin, doakan orang lain, kita muliakan orang lain. Lalu malaikat akan bilang kamu juga. Artinya doa-doa baik itu akan kembali ke kita. Dan dengan kita memuliakan dan mendoakan orang lain, disitulah rezeki kita. Jadi jangan sampai kita kalah dengan hewan-hewan ciptaan Allah yang lain ya. Seperti jerapah, monyet, ikan-ikan. Mereka tahu di mana rezekinya. Nah, setelah kita tahu rezeki kita adanya pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, maka itu harus kita jaga. Terus bagaimana jika sebaliknya? Kalau kita udah tahu, ya, itu rezeki kita pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, tapi kita tidak menjaga, tidak memeliharanya. Jadi rezeki kita itu akan tertutup. Tertutupnya bagaimana? Kalau kita semena-mena dalam berkata, kita melihat orang, kita katakan, ih, tuh orang kok jorok, tuh orang kotor, menyakiti hatinya. Nah, disitulah saat kita menyakiti hati orang lain, itu rezeki kita akan tertutup. Karena apa? Karena kita tidak memuliakan, kita tidak membahagiakan. Nah, oleh sebab itu, makanya pada malam hari ini, kita akan mengupas tentang bagaimana cara kita merawat terumbu karang. Karena ayah bunda juga sudah pahami ya, bahwa kalau kita sudah tahu rezeki kita memang pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, itu harus kita jaga. Kalau dulu mungkin kita belum tahu, maka kita nyari rezekinya
wah kita ke proyek, atau mungkin rezeki saya adanya di bisnis properti, kita cari lagi, atau jualan di pasar, kita ke pasar juga, alhasil kita capek, kita lelah. Dan itu pernah saya alami, sudah sering saya alami, bisnis MLM semua saya coba, ini rezeki saya di mana nih? Hingga akhirnya beberapa tempat, beberapa jenis ya bisnis saya coba, ternyata membuat saya lelah. Sampai akhirnya Allah tegur saya, Allah kasih saya stroke, terus Allah kasih juga penyakit saya yang sempat divonis cancer. Masya Allah, itu adalah teguran dari Allah karena Allah sayang. Sampai pada suatu hari saya kenal ilmu magnet rezeki, ya, tentang perisai rezeki, law of projection, disiplin kata, dan apalagi ini paling saya suka ini, terumbu karang nih, bagaimana cara merawat terumbu karang. Begitu saya mempraktekannya, itu Masya Allah, kebahagiaan mulai datang, kenyamanan, ketenangan, itu saya dapat nih. Jadi saya rasakan bahwa rezeki tidak selalu uang. Rezeki itu adalah sehat, nyaman, bahagia dengan orang di sekitar, dan hati tenang. Tenangnya itu kita nggak gerasak-gerusuk. Jadi kalau malam hari ini, alhamdulillah, saya sudah menghadiri kajian. Saya sampaikan juga sama teman-teman, saya nggak lama-lama karena saya akan mengisi webinar. Jadi saya ini baru sampai, langsung buka, tapi Bunda Holi belum muncul, maka saya cari dulu Bunda Holi. Begitu Bunda datang, ayo Bun, kita ada ini nih, ada apa namanya, kita dapat tugas mulia. Kita berpartner untuk membahas bagaimana cara merawat terumbu karang, ya. Nah, jadi teman-teman, dengan kita tidak menyakiti orang lain ya, karena dengan sakitnya orang lain itu akan menjadi perisai buat kita. Nah, itu kita melepaskan diri dari laknat Allah. Caranya bagaimana? Dengan kita sudah berarti kita tidak menjaga terumbu karang yang harusnya kita memang jaga, tapi kita malah sebaliknya, kita sakiti hatinya, hati orang lain, sehingga orang lain itu merasa kecewa, kesal, dan itu akan menjadi perisai kita. Akhirnya rezeki kita tertutup di situ tuh. Nah, supaya rezeki kita terbuka, kita harus melepaskan diri dari laknat Allah. Bagaimana caranya? Ya, kita dengan sholat taubat. Kita mohon ampun sama Allah, bahwa ya Allah, ampuni hamba, banyak-banyak beristighfar. Dan semoga Allah itu ridho, Allah terima tobat kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, sehingga tidak tersisa. Akhirnya perisai kita akan terbuka. Setelah terbukanya perisai, maka rezeki akan datang, mengalir deras seperti air bah. Nah, ayah dan bunda, saya rasa ayah dan bunda juga sudah paham tentang ilmu bagaimana cara merawat terumbu karang ya. Pertanyaan saya, bagaimana bila terumbu karangnya itu sudah hancur lebur? Nah, itu ada yang tahu nggak? Bagaimana caranya nih? Kita kan mau merawat, tapi memang kenyataannya karena kesalahan kita, terumbu karang kita tuh rusak gitu. Nah, ada yang tahu nggak nih? Bunda Oli juga boleh, Bun. Nanti biar dapat hadiah. Nih hadiahnya saya kasih bocoran ya. Hadiahnya itu adalah bros dengan mutiara asli dari Lombok. Contohnya saya pakai ini yang kecilnya ya. Nanti juga nggak gede-gede bener sih. Jadi Bunda Mimin. Pertanyaannya apa Bun? Pertanyaannya Bun? Pertanyaannya begini. Kan malam ini kita membahas tentang bagaimana cara merawat terumbu karang ya. Nah, kita bicara seperti guru kita ya, Pak Ustadz Nasrullah kan juga bercerita, wah saya salah, saya bom itu terumbu karangnya, jadi keluarga saya tinggalkan. Nah, baru setelah Pak Ustadz Nasrullah menyadari bahwa itu adalah kesalahan,
Nah, sekarang pertanyaannya begini, simpelnya. Bagaimana kalau kita baru tahu nih, baru masuk di magnet rezeki, baru tahu ilmu ini nih. Terus, tapi qadarullah terumbu karang kita memang sudah cerai-berai gitu, sudah hancur. Itu bagaimana cara atau upayanya seperti apa terhadap terumbu karang kita yang rusak? Gitu, Bun. Menurut saya ya Bun, satu buka perisai itu kan salah satu perisai ya Bun. Kita merusak terumbu karang. Berarti kita sholat tobatin tuh Bun satu-satu. Terumbu karangnya misalnya sama orang tua, sama teman kita. Berarti kita sholat tobatin satu-satu. Salah satunya itu ya Bun. Iya. Terus apalagi ya? Introspeksi diri lagi Bun. Pasti di balik itu semua pasti ada kesalahan kita di situ ya Bun. Jadi kayak cermin ajaib lagi gitu Bun. Oh, pasti ada apa nih di balik ini semua sehingga kita tuh bisa merusak terumbu karang kita. Padahal kan kita nggak boleh kayak gitu Bun. Gitu aja kali Bunda. Makasih. Oh, ini Bunda Mariani ya? Iya Bunda. Purwakarta ya? Iya. Jawabannya bagus sekali. Dan itu memang ya seperti apa yang saya dapat dalam ilmu merawat terumbu karang. Jadi apabila memang qadarullah terumbu karang kita itu sudah rusak, bahkan ada yang hancur bercerai-berai gitu ya. Nah, caranya betul. Kita sholat tobat, kita mohon ampun, kita membuka perisai kita. Dan itu juga kan Pak Nas ya, guru kita juga mengajarkan. Kalau kita memang ingin memperbaiki terumbu karang kita yang sudah rusak, karena kita sudah tahu nih, rezeki kita adanya di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Tapi qadarulahnya orang itu sudah kecewa sama kita karena asbabnya memang kesalahan kita yang memang kita tidak ketahui dulunya sebelum kita mempelajari ilmu magnet rezeki. Kita mungkin ya semena-mena dengan jabatan kita, dengan posisi kita, dengan kondisi kita gitu ya. Nah, sehingga orang-orang itu tidak respect atau tidak suka sama kita. Nah, itu benar Bunda Mariani. Jadi itu kita sholat tobat ya kalau menurut guru kita Pak Nasrullah. Terus kita introspeksi dan kita berusaha juga berhati-hati dengan dosa. Nah, setelah itu kita juga memperbaiki dirinya dengan misalnya kita bersilaturahmi lagi, kita menjalin hubungan baik, misalnya dengan tetangga ya, yang tadinya kita cuek. Nah, terus tiba-tiba kita kunjungi, kita kasih makanan, misalnya kue bolu, atau ada roti, atau kita jenguk, atau kita bawakan jus. Itu salah satu bentuk bagaimana memperbaiki hubungan yang memang pernah tidak baik. Itu benar buat Bunda Mariani jawabannya. Jadi Bunda Ali tolong ingetin ya, saya ini itu punya kewajiban buat kirim Bunda Mimin sama Bunda Mariani. Insya Allah segera kalau nggak Japri alamatnya dikirim ke saya Japri gitu ya. Insya Allah segera biar bawa segala sesuatu itu setelah kita memang berusaha seperti ini kan kita belajar bersama ya Bun. Di sini bukan berarti saya lebih tahu, malah kemungkinan bunda-bunda nih yang lebih tahu duluan, yang lebih banyak ilmunya, apalagi Bunda Holi nih. Masya Allah yang memang jam terbangnya sudah luar biasa. Jadi kita banyak belajar dari beliau. Nah di sini saya juga belajar banyak ya. Jadi di sini saya lanjutkan lagi nih. Jadi kalau kita di dalam merawat terumbu karang itu seperti kita lihat ya, kenapa tuh? Contohnya Google ya, terus sekarang banyak lagi ya Facebook. Kok peminatnya banyak? Itu rezekinya kalau kita lihat ya terus menerus ditambah karena kalau saya manggil Google itu Mbah Google. Dia selalu mengupdate dirinya, memperbaiki dan selalu melayani permintaan-permintaan customernya. Jadi kita tanya apapun selalu dijawab. Kita butuh sesuatu dipenuhi dan selalu ada ilmu-ilmu baru. Itu saya juga salut, Masya Allah. Sehingga
wajar saja Allah memberikan rezeki yang banyak, yang terus mengalir seperti air bah kepada Google atau Facebook atau media-media lainnya yang memang kita lihat saat ini ya, itu makin maju dan makin canggih. Di situ yang saya lihat, Bun. Artinya apa? Memang rezeki kita Allah titipkan itu pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ya. Selanjutnya kalau kita kan memang di mana rezeki itu diajari disiplin kata ya. Nah, disiplin kata ini juga berhubungan erat dengan menjaga terumbu karang dengan pasangan kita yang trimirakel ya, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak, itu kita harus hati-hati, kita harus menjaga. Artinya jangan sampai pasangan kita itu kecewa, apalagi sakit hati. Jadi seperti yang guru kita ajarkan, saya sih bercermin sama ilmu-ilmu yang saya dapat dari guru saya. Jadi kalau mungkin dulunya ridho nggak? Ya kan pasti pasangan kita, iya ridho. Pap ridho nggak? Ridho. Nah ini itu kan cuma formalitas. Kesannya cuma ya udah biar cepet gitu. Tapi kalau kita tanya, Pap, apa yang bikin Papa ridho kalau Mama menjalankan ilmu manage rezeki gitu. Jadi apa yang bikin Papa ridho kalau Mama nih mau keluar rumah nih, mau ketemu temen, menjelaskan bisnis Mama gitu. Jadi kan suami itu akan menyampaikan, ya saya ridho kalau Mama mulai menjaga disiplin kata, terus Mama ibadahnya diperbaiki, juga berteman dengan orang-orang yang positif. Itu jadi kita menggali. Saya mau tanya nih, sekarang Bunda ada nggak yang bertanya gitu sama pasangannya? Coba kalau yang memang merasa seperti itu jawab saya, ketik saya aja nggak apa-apa di kolom chat. Kalau tentang ini ada dalam Al-Quran ya. Itu di dalam ya, tunggu dulu saya di sini. Yang artinya ya, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan menyebutkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Nah, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediamannya yang buruk, neraka jahanam. Di ayat ke-26 itu Allah berkata bahwa Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi, mereka bergembira dengan kehidupan di dunia. Padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat itu hanyalah kesenangan yang sedikit. Ibaratnya gini Bun, kalau pernah dengar ya, kita itu misalnya memasukkan ujung jari kita ke dalam lautan. Baru sedikit kehidupan di dunia itu dibanding nanti kita di akhirat. Jadi kita melihat memang sudah ada dalam Al-Quran ya, apalagi yang diragukan. Kalau di sini saya sih nancep bener akhirnya fabi ai ala irobikumatuk kaziban, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan ya. Di situ jadi memang Allah sudah memerintahkan kepada kita. Jadi kita memang kalau Allah sudah meluaskan rezeki kepada kita, yaitu kita syukuri, lalu kita ikuti apa yang Allah perintahkan dan kita jauhi larangan dari Allah. Itu Bun ya.
Jadi di sini kalau memang kita mau lebih yakin, kita melihat apa yang Allah katakan, itu adalah janji. Dan janji Allah itu pasti. Jadi tidak ada keraguan lagi atas apa yang sudah Allah katakan. Jadi ayah dan bunda itu bisa lebih dengan hati ya. Dengan hati itu menjalankan bahwa kalau orang-orangnya itu sendiri yang memang merusak dan memutuskan apa yang Allah perintahkan, dan orang-orang itu yang memang memperoleh kutukan dari Allah, itu tempat kediamannya itu adalah yang paling buruk, yaitu neraka jahanam. Nah, selanjutnya Bunda Holi, nah di sini dikatakan bahwa pengadilan Allah pasti terjadi. Itu seperti yang sudah kita baca tadi dalam Al-Quran ya. Itu adalah firman-firman Allah. Dan itu nanti pasti Allah memang pasti terjadi. Pengadilan dari Allah itu akan ada. Next, Bunda Holi. Jadi memang lebih baik kita menghisap diri kita sebelum dihisap oleh Allah. Ini adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ya. Karena hisap Allah nantinya lebih pedih. Kita lebih baik ya dihisap sekarang daripada nanti. Lalu caranya tadi bagaimana? Kalau kita menjauhi laknat Allah, kita buat ini ya Bunda, kita buat dulu daftar nama itu orang yang pernah menyakiti kita. Itu akan lebih teringat ya, namanya kita disakiti, si A, si B, si C. Terus kedua, daftar namanya itu orang yang pernah kita sakiti. Biasanya kalau yang kita sakiti, kita lebih sulit mengingat. Karena kita tidak terasa bahwa kita sudah menyakiti hatinya, kita sudah berbuat dosa, kita sudah merusak terumbu karang, ini artinya ya. Nah itu biasanya lebih sulit diingatnya, tidak mudah mengingatnya, dibanding kita mengingat orang-orang yang pernah menyakiti kita. Lalu kita buat juga daftar nama orang yang sedang bermasalah dengan kita. Mungkin atasan kita yang masih bekerja ya, atau rekan kerja kita, atau kita. Sedang sekarang ini ya, mohon maaf, OB juga ada dia gimana ya, merasa kalau kita minta tolong terus nggak ada tipnya atau kita kurang perhatian, itu kadang juga akan menjadi masalah tuh. Jadi kita misalnya tolong fotokopi, agak lama lah, atau iya ntar dulu, inilah, ada itulah. Nah itulah. Jadi dengan orang-orang yang bermasalah dengan kita itu, kita bikin juga daftar nama. Nanti saat kita sholat tobat, itu kita sebutkan namanya satu persatu. Kalau mau abdol, itu satu nama kita tobat. Satu tobat untuk nama. Praktis ya, daftar nama sebelum sholat, baru itu kita niatkan sholat tobatnya itu untuk siapa kita baca, kalau yang waktunya memang sibuk ya. Tapi kalau memang punya waktu banyak, alangkah baiknya memang kita satu kali sholat tobat buat satu orang. Dan selain itu juga daftar nama itu untuk orang yang belum bisa kita penuhi janjinya. Kadang banyak ya, Bun. Jadi kita memang sudah niat gitu ya. Ya udah nanti saya main deh ke rumah. Ini kan masalah sepele. Nanti saya main ke rumah ya, insya Allah saya bawain misalkan ya, karena saya produksi es kopior misalnya. Nanti saya main deh ke rumah, saya bawain es kopior. Alhasil karena kesibukan, karena padatnya acara, karena banyaknya
schedule, akhirnya belum datang-datang. Sementara yang kita janjikan itu menunggu. Wah, ini mah janji-janji doang, PHP doang gitu kan. Nah, itu hati-hati ayah dan bunda. Karena ini artinya kita belum bisa memenuhi janji kita kepada orang yang memang berharap dan menunggu. Nah, maka dari itu sekarang juga lebih berhati-hati kalau kita mau berjanji. Padahal harusnya gini aja, insya Allah semoga Allah ridho, semoga saya panjang umur, banyak rezeki, dan saya bisa berkunjung. Itu aja. Kalau suami saya malah lebih bisa menerapkan. Nggak usah janji, mending waktunya nanti pas bisa kita jalan. Kalau saya memang masih gampang janji. Tapi kalau yang ini yang dua tolong diingetin Bunda ya, Bunda Oli. Itu hadiah buat Bu Mimin sama Bu siapa tadi ya udah mengirim alamat. Nanti tolong Bu Mariani. Ya sama Bunda Mariani. Itu dua. Benar harusnya memang saya juga berhati-hati. Karena tipenya yang saya miliki itu adalah tipenya yang ingin menyenangkan orang lain dengan mudah menjadikan khawatir. Karena kesibukan hilap ya, akhirnya tidak terlaksana. Semoga itu tidak ya, sejak di Magnet Rezeki saya lebih berhati-hati dalam berpikir, terus berkata-kata karena harus berusaha disiplin kata. Jadi sekarang ya betul-betul menjaga berkata-kata yang baik saja karena malaikat akan mengaminkan. Nah, ini juga nih, kita bikin juga daftar nama orang yang pernah bersaing dengan kita. Bunda Oli banyak nggak Bun yang bersaing Bun? Kalau sayanya mah kayaknya kalau saya sih gak suka persaingan, tapi kan nggak tahu orang lainnya gitu merasa persaingnya saya enggak gitu ya, nggak tahu. Karena Bunda Oli beruntung, Bunda Oli sudah mempunyai sikap seperti seorang leader. Artinya seorang leader itu kan memang ya suaranya sounding, didengar. Dan bahwa ini benar, Bunda selalu melakukan. Bunda jadi sudah lurus berjalan ya. Jadi nggak terlalu ini ya Bun ya, nggak terlalu masalah. Bagus juga Bun. Kalau saya memang orangnya tipe yang senang ada challenge, ada persaingan karena dari dulu ya saya juga nggak tahu dari zaman sekolah. Apalagi kalau orang tua, ini ada hadiah kalau bisa juara satu, saya kejar terus tuh. Jadi saingannya banyak. Kerja pun begitu. Padahal saingannya ayah-ayah ya, bapak-bapak memperebutkan general manager aja saya bersaing dan alhamdulillah selalu dalam persaingan tuh alhamdulillah ya to be the winner itu ya, I will do the best to be the winner, itu yang saya selalu lakukan sehingga saya lelah ya, mungkin jadinya lelah akhirnya. Nah itu yang orang-orang yang pernah bersaing dengan kita tuh saya belum nih malah daftar namanya yang orang-orang bersaing nih. Ntar saya mau tulis juga, saya mau salat tobat. Saya minta maaf karena saya menang dalam persaingan. Padahal saya pernah tahu juga bahwa kita tetap tenang walaupun kita menang. Karena kenyataannya kan kita kalau menang, wah happy udah kemana-mana gitu. Oh saya pemenangnya, saya gitu kan. Saya selalu to be the winner. Itu sebenarnya kalau menurut saya kurang baik juga ya. Mohon maaf, semoga Allah menerima tobat saya. Ya Allah, saya itu pendosa banget ya. Senang bersaing dan selalu, alhamdulillah Allah mudahkan. Selalu jadi pemenang gitu. Nah ini juga kita buat daftar nama untuk orang yang menginginkan kehancuran kita. Masya Allah. Saya sih tidak berpikir sujon ya. Saya selama ini bersyukur orang-orang baik sama saya dan Allah mudahkan. Makanya selalu mengangkat itu quote yang fabi'ai ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Allah sudah begitu banyak memberikan rezeki nikmat berlimpah ruah. Alhamdulillah anak-anak yang soleh dan soleha, kenyamanan, ketenangan, suami yang setia. Masya Allah itu kan kita tapi nggak tahu ya Bun. Semoga sih ini tidak ada ya, tidak ada orang yang menginginkan kehancuran untuk kita sehingga kita bisa samawa sampai surga. Amin ya robbal alamin.
Siapa yang mau samawa sampai surga? Coba ketik di kolom chat biar nggak ngantuk. Samawa sampai surga. Sakinah mawadah warohmah. Kalau saya mau. Saya ketik nih, saya juga mau. Masya Allah, amin ya Allah, kabulkanlah doa Bunda Mimin di Nengsi. Masya Allah. Dan kabulkan juga Bunda Bu Yoni dari Siak. Semoga sakinah mawadah warohmah sampai surga. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Lalu Bun, boleh slide-nya, next Bun. Nih, amin, amin, amin ya Rabbal. Saya sih paham ya jam segini itu, apalagi kayak Bunda Holi baru datang, itu lelah. Saya juga merasakan, tapi Masya Allah, saya senang. Saya nggak tahu ya, memang Allah beri kelebihan. Kalau menurut saya ini kelebihan bicara ya Bunda Holi. Saya tuh senang loh Bun, suruh menyampaikan materi apapun itu. Bersyukurnya sebelumnya itu saya disampaikan, jadi saya bisa membaca, saya mendengar, saya mempelajarinya, walaupun materinya simple, tapi kalau saya sudah baca, saya bisa kuasai, jadi saya menikmati. Itu alhamdulillah saya syukuri. Terima kasih Bunda Holi yang mau bersinergi menjadi host saya. Insya Allah sesuatu banget. Bunda Holi juga berhak mendapat hadiah nih dari saya nih. Walaupun kecil ya Bun. Jangan lihat kecilnya, tapi lihat manfaatnya. Manfaatnya itu bisa memperindah tampilan kita, casing kita. Bun, next Bun. Bunda, yang nomor 7 orang yang pernah kita gosipi. Oh iya, nah ini nih, bunda-bunda nih, saya juga. Karena apa? Kita tanpa sadari ya, kalau di ruang kerja, di tempat kerja, itu tuh selalu memang selalu ada. Dan itu namanya gibah, ya. Gibah kita membicarakan orang lain. Misalnya, wih sekarang dia penampilannya beda. Wih, misalnya dia bawa mobilnya baru. Wih, dia pakai mobil, ganti lagi mobilnya. Itu kenapa enak ya Bun kalau ngegosip, saya juga heran. Dan bukan cuma di tempat kerja, tapi juga sebenarnya jujur di lingkungan taklim juga masih ada. Saya bingung kadang, padahal kita tujuannya bertolabul ilmu ya, bersilaturahmi. Tapi begitu ketemu hilap tuh, disiplin katanya tuh. Kita bergosip, astagfirullahaladzim. Awalnya kita nggak mau sebenarnya, karena kita membaur, akhirnya kita melebur tuh, ikut tuh bergosip ria. Astagfirullah, ya Allah ampuni hamba, ya Allah ampuni teman-teman hamba yang pernah bergosip. Karena memang kalau gosip itu singkatannya digosok makin sip Bun. Nah, jadi banyak tuh. Ya nggak usah jauh-jauh di kehidupan perumahan juga. Tukang sayur lewat nih. Kita beli sayur. Toto si ibu kemana nih gitu. Nggak kelihatan, oh dia mau sibuk. Nambah ini, cari ini, itu. Terus tampilannya sekarang juga berubah, itu gosip loh Bun. Nah itu kita harus sadari, kita mulai astagfirullah, kita beristighfar. Itu akan menjadi perisai kita, akan jadi dosa-dosa kita yang tadinya kita mau buka perisainya, akhirnya jadi tertutup lagi perisai kita. Sehingga kenapa doa kita kok sekarang tidak dikabul sama Allah? Itu karena dosa-dosa. Nah, jadi itu tetap kita harus sholat tobat juga tuh untuk orang yang pernah kita gosip. Nah, ini ya, bagaimana caranya sholat tobat itu? Jadi sebelum niat, kita bacakan gini ya. Ya Allah, aku pernah berbuat salah pada A, misalnya pada si B, pada namanya contohnya Bu Ade, misalnya Bu Ina, misalnya ya. Malam ini aku ingin menyelesaikannya dengan sholat tobat yang kulakukan dengan sungguh-sungguh. Maafkanlah diriku dan dirinya. Dengan maaf yang engkau berikan, maka jadikanlah ruhnya dia memaafkanku. Nah, itu dibaca ya, Ayah dan Bunda. Bila perlu kita hafalkan. Karena nanti dengan sering kita membaca ini, berarti kan ini adalah permohonan kita sama Allah. Kita merayu Allah. Jadi sebelum niat, saya niat
sholat tobat ya, Indonesianya gitu ya. Kalau Arabnya usoli sunatan tobat gitu. Rokaatin bilatin ada anillahi ta'ala. Jadi Indonesia ini juga nggak apa-apa. Saya niat sholat tobat. Nah, tapi sebelum niat itu kita baca lagi, kita mohon sama Allah. Ya Allah, aku pernah berbuat salah pada si A, atau si B, atau si C. Malam ini aku ingin menyelesaikannya dengan sholat tobat yang kulakukan dengan sungguh-sungguh. Maafkanlah diriku dan dirinya dengan maaf yang engkau berikan. Maka jadikanlah ruhnya dia memaafkanku. Itu bacaan ini ya, merayu Allahnya ya, bahasa Indonesianya. Sebelum kita niat. Next, Bun. Baru setelah itu kita niat, kita sholat tobat. Nah, di sini kan kita juga diajarkan ya, setiap kita di training THMR, itu diajarkan bagaimana urutannya, teknisnya untuk sholat tobat. Jadi ayah dan bunda itu jangan pernah bosan untuk melakukan sholat tobat. Karena dengan cara itulah kita memohon kepada Allah agar kesalahan-kesalahan kita yang memang merusak terumbu karang kita itu Allah hapuskan, Allah terima tobat-tobat kita. Seperti kan Allahumma ya, innaka afuun ya, tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi Allah itu Maha Pemaaf. Ampunilah hamba, terimalah tobatan hamba. Kurang lebihnya seperti itu ya, Bun. Bunda Holi ada waktu untuk bertanya ya, Bun? Ya, boleh silahkan. Yang mau bertanya boleh diketik di kolom chat, boleh langsung silahkan. Yang pasti tadi yang nama-nama tadi Ya. ditulis sebanyak-banyaknya. Ya, Bun, yang buat daftar ya, daftar yang buat kita bacakan sebelum niat sholat tobat ya, Bun. Jadi dibaca ya. Semuanya yang dicatat daftar nama tadi di sholat tobatin gitu. PR-nya, PR ibu-ibu yang hadir di sini. Ya. Masya Allah, banyak Bun yang hadir, alhamdulillah. Ada 7, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 1.400 juta orang, Bun. Beserta malaikat-malaikat yang mendampingi. Baik, silahkan. Yang mau bertanya boleh diketik di kolom chat atau boleh di... Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Mimin. Ini kan begini ya, misalnya kan kita punya perisai rezeki tuh ya, sama seseorang gitu ya. Tapi kita lupa, kita tuh melakukan gosip atau gibah seperti itu contohnya ya. Itu udah berapa kali sama orang tersebut. Jadi gimana, atau harus dihitung berapa kali tobatnya tuh, apa cuma sekali aja boleh, apa harus beberapa kali juga gitu? Bunda Holi mau bantu jawab, Bun. Silahkan sama Bunda saja dulu. Kalau yang saya dapat, Bun, misalnya kita udah ingat siapa yang orang kita sakiti hatinya ya. Nah itu dengan orang tersebut itu cukup satu kali, Bun. Karena apa? Jadi kan kita juga banyak yang kita sakiti ya. Mungkin saya, bukan kita, Bun. Saya mungkin banyak menyakiti orang. Jadi itu aja daftarnya bisa banyak sekali. Jadi satu kali sholat tobat buat satu orang. Satu kali sholat tobat lagi buat sebutkan namanya. Jadi A, B, C, D, E, F itu mungkin banyak gitu. Jadi satu kali tobat biasanya buat satu orang. Itu Bun yang saya pernah dapat dari guru saya ya. Terjawab Bun, Bunda Agustin ya. Sih. Takutnya harus beberapa kali, kan kadang kalau ngumpul-ngumpul gitu ya, hari ini ngobrolin itu. Waktu dulu waktu belum tahu makna rezeki,
ntar teh besok ngobrol lagi, besok ngobrol lagi. Aku harus beberapa kali gitu. Kalau masuk ke sih alhamdulillah, karena kan emang banyak. Jadi, wow, Tapi keren lah. Bun, Bun, mohon izin nih, maaf ya. Tapi logikanya gini, misalnya nih saya dengan Bunda Agusin ya, terus saya dengan Bunda Agusin bicara membahas, Bunda Agusin gitu ya orangnya nih, kan terus astagfirullah. Saya kan doa dong, saya sholat tobat ya. Ya Allah ampunilah dosa hamba dengan Bu Agusin, saya sudah membicarakannya. Terus sudah sholat tobat sih. Terus besoknya saya lupa lagi dengan ketemu Bunda Holi. Bunda Holi, Bunda Agusin kok itu ya sombong, maaf misalkannya, kok tidak ramah gitu. Nah, itu memang kita sholat tobat lagi. Karena itu kan hilaf lagi tuh jatuhnya kan. Gitu. Maksudnya kalau memangnya seseorang kita udah sholat tobat, udah kita jangan angkat lagi, jangan kita rusak lagi, jangan kita berdosa lagi dengan membicarakan orang tersebut. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya apakah satu orang? Iya, satu orang satu. Tapi kalau misalnya si A, akhirnya besoknya kita lupa lagi karena si A ini memang mungkin lagi naik daun, kita ngegosip lagi tentang si A nih, bahwa tuh si A, wah makin menor aja dandanannya, jalan dengan siapa? Bener. Jadi kita salah tobat lagi dengan si A itu karena yang kemarin sudah lewat, sebenarnya udah selesai ya. Tapi kita bikin lagi seperti orang merajut, kita rajut lagi ya, kita tobat lagi biar hilang lagi tuh perisainya. Gitu Bun kalau menurut saya. Oke, makasih ya. Ilmunya bagus banget loh, keren deh. Makasih. Ya, terlalu banyak rezeki dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Yang lain boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Ya, luar biasa, dahsyat. Gimana, Bun? Bun, kita kan gini, Bun, kita pernah mungkin namanya kita hidup punya selisih paham lah, Bun, ya. Tapi kita pernah menyakiti seseorang, tapi kita merasa kurang nyaman lagi. Bolehkah kita berkali-kali sholat tobatnya? Misalnya kita untuk minta maaf tuh kan pernah kita diajarkan untuk tidak mau langsung, kan takut ada timbul permasalahan selisih paham atau menyakiti hati kita lagi. Jadi kita coba sholat tobat sekali, tapi hati kita kurang nyaman, kita lanjut lagi sholat tobatnya, apa boleh, Bun? Boleh, Bun. Artinya kan kita meminta sama Allah, kita merayu sama Allah, biar lebih yakin bahwa Allah itu menerima tobatan kita. Kepada satu orang yang kita kurang nyaman, kan gitu. Iya, misalnya jadi biar kita yakin bahwa orang itu memang memaafkan kita gitu ya. Tapi memang kita sama Allah dengan sholat tobat, ya Allah, semoga Engkau mengampuni ya, dan orang itu memaafkan aku gitu ya. Terus udah doa kita belum, berarti maaf nih, kita kesalahannya berkali-kali sama nih orang ya. Contohnya misalnya si Sri deh, saya contoh nama Sri nih ya, kan nggak ada Sri di sini ya. Karena mungkin Sri ini dulu saingan kita nih, saingan dari muda. Sri ini kok apa yang saya lakukan ngikutin, dia wah terus. Akhirnya kita bicarakan, dan apalagi kita jadi pemenang. Wah, alhamdulillah nih. Dulu si Sri tuh nggak mau kalah. Tapi saya salah nih, saya sholat tobat. Terus ingat lagi, dulu si Sri saya tinggalkan. Si Sri saya cemooh. Si Sri misalnya sempat saya bully gitu ya, kata-kata yang kurang menyenangkan. Ya kita sholat tobat lagi, boleh, Bun. Artinya kita minta sama Allah berkali-kali boleh. Karena kita tidak pernah tahu. Sampai buat hati kita tenang sendiri kan, Bun. Kadang kan gini, kita merasa dia jumpa dia, kita pernah mengucapkan tangan, menjulur tangan, tapi mereka kan merampas tangannya. Tapi kita kan merasa kita bersalah, namanya kita kan manusia. Mungkin kita sendiri yang salah, kan kita belajar pun tidak boleh menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri sendiri kan. Iya. Tapi saya berusaha juga sholat tobat. Besok ketemu lagi saya sapa, tapi dia tak mau. Tapi tetap saya melakukan sholat tobat. Saya merasa dosa saya banyak, mungkin gitu-gitu, Bun. Ya Allah, Bunda Agustin ya, benar-benar Bunda Agustin ini luar biasa. Artinya apa? Kita memang menurunkan garis kebenaran ya di situ ya. Nah, jadi ya Allah, saya yang salah. Nah, untuk membuat nyaman hati ini saya sholat tobat.
buat orang yang sudah saya sakiti. Besok ketemu lagi, tapi kok saya belum nyaman melihat gitu ya, melihat orang ini. Akhirnya sholat tobat lagi. Boleh bun, boleh bun. Kalau saya sih setuju ya, berulang-ulang. Seperti kalau kita baca Al-Fatihah aja berulang-ulang, kita kan itu memuja Allah ya. Memang kita mengagungkan Allah. Nah itu boleh, semakin banyak semakin bagus itu. Dan guru saya juga mengatakan seperti itu. Jadi beristighfar aja. Kalau Nabi aja yang memang sudah dijamin, yang tidak punya persoalan, yang tidak punya dosa, itu 70 sampai 100 kali. Masa kita pengikutnya ya, yang udah jelas dosanya itu, Masya Allah, itu untuk berzikir kenapa tidak lebih banyak? Artinya kita memohon ampunan sama Allah itu terus berulang-ulang. Sholat tobat berkali-kali. Dengan satu orang nih, kita udah sholat tobat nih buat si Sri nih ya, tadi contohnya. Tapi kok kita belum tenang nih? Oh, karena kita terlalu banyak menyakiti dia mungkin. Kita sholat tobat lagi, berulang-ulang itu boleh karena akan membuat hati kita tenang dan nyaman juga, Bu. Itu asbabnya mungkin Allah sudah terima tobat kita dan Sri ini juga ya mau memaafkan ya. Dulu sebelum saya kenal magnet rezeki nih, Bun, apalagi saya kan perias, saingannya banyak. Kalau ada tender, ada orang yang mau hajatan, itu kalau orang udah ketemu saya, alhamdulillah cocok. Jadi mereka bilangnya bukan cuma masalah harga, tapi dari cara pelayanan, dari cara Iya, penyampaian gitu kan. Itu iya. sampai ada dia bilang saya keliling kemana-mana, ada ini angkatan gitu. Jadi dia bilang, kenapa saya dengan ibu ketemunya nyaman, ibu bisa menyampaikannya. Ya saya bilang bukan saya nggak butuh uang, tapi kan rezeki sudah ada yang mengatur. Dan kalau itu baik buat saya, semoga Allah dekatkan. Kalau cuma jadi mudarat, Allah punya cara sendiri untuk menjauhkan. Jadi saya nggak apa-apa, Bapak cari kemana aja boleh. Tapi itu malah langsung, saya mau DP, saya maunya sama ibu. Nah itu kan teman-teman saingan sampai bertanya, pakai apa ini ya Bu Kiki, saya kan Kiki salon. Bu Kiki ini pakai apa? Aku kalau orang udah masuk ke salonnya atau ke rumahnya, nah itu pasti jadi. Alhamdulillah, padahal saya cuma pakai ilmu apa? Ya Allah, kalau memang baik buat saya, dekatkan, mudahkan. Tapi kalau cuma jadi mudarat, engkau punya cara sendiri untuk menjauhkan. Gitu. Jadi alhamdulillah saya nyantai gitu, saya nyantai aja. Pernah 1 minggu sampai 3, 4 pengantin gitu. Alhasil saya malah tepar, capek, sakit, masuk rumah sakit gitu. Suami juga sebulan sekali aja itu udah lebih dari cukup. Capek. Iya iya iya, saya bilang. Sekarang saya santai, alhamdulillah gitu. Nah di situ semakin banyak kita saingan, artinya kemungkinan dosa ya yang saya perbuat itu lebih banyak karena wah iya saya tender, saya menang nih dari persaingan nih, saya ditanya lagi gitu. Dan kita akhirnya jadi ada penyakit ain, bangga gitu. Nah itu Oke. astagfirullahaladzim, makanya saya beruntung ketemu magnet rezeki. Saya mulai ini baru mulai nih, berhati-hati dengan dosa. Kalau dulunya saya pendosa, semoga kedepannya Allah ridho. Allah mengurangi dan Allah menerima tobatan saya. Jadi saya jujur kalau lagi zikir pagi nih sama Bunda Ali, angkat tangan, mohon minta sama Allah. Udah saya mintanya diampuni ya Allah, ampuni hamba. Ya Allah terima tobatan hamba ya Allah. Itu aja. Karena dari guru saya bilang apabila dosa kita sudah diampuni, tobatan kita diterima, maka yang lainnya itu akan dengan mudah diijabah, dikabulkan sama Allah. Gitu Bun. Jadi panjang ya, padahal pertanyaannya boleh, boleh, itu lebih bagus Iya, karena kita Allah kan senang. manusia. Kita kan manusia. Mungkin namanya kita tadi ya kata Bunda tadi kita merasa tidak bersaing dengan mereka, tapi orang ketemu kita nyaman. Jadi yang lain merasa tersaingi. Memang Iya, itulah hidup kan. Kadang kan tergantung buat kata orang tuh tergantung negosiasi cara penyampaian. Jadi iya, kadang memang kita namanya kita santai aja, kita nggak pernah katakan penjilat tidak kan, tapi kita bisa jadi pemenang kata Bunda tadi kan. Tapi iya, disitulah cobaan kita kan. Memang sih betul juga kata Bunda, mungkin kita kena penyakit ain juga, kita iya, merasa lebih hebat dari mereka. Tapi macam mana lah memang nasib kita seperti itu, bukannya kita pergi ke sana ngambil muka atau ke sini ngambil muka, tapi kita santai ya, tapi orang nyaman.
Iya, Kita kan tak bisa juga mau menolak mereka. Kalau orang nyaman ya kita layan, tapi kecuali mereka tak nyaman itu hak mereka. iya. Betul. Cuma sering terjadi seperti itu sih Bun. Cuma disitulah datangnya persaing-persaing yang kurang. Itu tadi mungkin yang ada kan dalam di mana rezeki kita tidak tahu orang tak senang sama kita. Kan itu ada pertanyaan yang seperti itu. Iya, Kan memang ada di slide itu dari kemarin kita kan belum bisa memecahkan. Cuma pas Bunda cerita ini baru bisa kita memecahkan. Memang kita tidak merasa menyakiti mereka, tapi mereka merasa tersakiti kan gitu. Memang iya. seperti itu sih. Betul, Ya, Bun. makasih banyak Iya, penjelasannya. sama Bunda Ina. Semoga Allah bahagiakan Bunda, Allah muliakan, Allah angkat derajatnya, dan Allah kabul semua Amin. serta doa-doanya. Amin. Amin ya robbal Amin alamin. untuk semuanya juga. Ya. Next, ada yang lain? Baik, silahkan. Ada yang mau ini lagi? Kita ngobrol santai aja, silahkan. Bunda Epi mungkin, Bunda Dian, Bunda Mariani, Bunda Haji Yuyu, boleh silahkan. Ada yang mau perlu diskusikan nggak? Bunda Sulastri mau tanya kali, Bunda nih lagi dengan teman-teman tilawahnya. Tadi saya tinggalkan. Bunda Sulastri masih di tempat tilawah atau sudah go home? Oh, berarti masih baca nih. Bentar, Bunda. Jauh-jauh nih Bunda Holi. Banyak yang dari Siak ya. Bunda Holi pernah ke Siak, Bunda? Belum. Sarawak. Kita ke sana yuk. Nah itu. Kita bukannya PHP ya, tapi nawa itu. Jika Allah ridho. Boleh, boleh, boleh. Kami suka, kami suka. Saya suka traveling. Saya suka banget. Tapi saya belum sampai ke Siak nih. Insya Allah bulan depan saya ada rencana mau ke Lampung dan Palembang. Keren. Iya. Kalau ada waktu bolehlah ke Siaknya hubungi kami. Nah, kami persiapkan. Masya Di Allah Siak ya. juga kita mau merintis, Bun. Iya iya. Kalau kita baru merintis, memang kemarin sih ada sekitar 3 tahun yang lalu udah masuk, cuma belum begitu apalah, belum mematari. Eh, saya lah yang baru ikut TMT, cuma belum menguasai ilmu mana rezeki juga, Bun. Baru 6 bulan kemarin baru paham, baru masuk mana rezeki 6 bulan. Mungkin qadarullah Allah mengizinkan saya ikut, ya saya ikut TMT. Cuma saya belum menguasai ilmu, jujur aja masih banyak kurangnya. Beda dengan bunda-bunda yang ada di sini. Masya Jadi Allah. saya banyak belajar juga sih Bun. Saya memang punya impian tersendiri juga untuk Siak gitu. Tapi alhamdulillah walaupun saya baru, kemarin kami izin Allah dapat juga siar dengan Ibu Bupati Bun. Doakan selalu bisa kami melanjutkan ke depan. Amin amin. Itu Allah harapan mudahkan utama. semuanya. Maaf Bun, Bunda berarti kemarin bat 9 ya TFT-nya. Iya, bab 9. Berarti kita bertemu dong. Sama dong aku juga. Iya ketemu mungkin, tapi itu tak perasaan saya sama Pak Mas Nur kemarin Bu. Iya iya. Bu Nancy. Oh dari Siak ya. Iya banyak sih ya. Emang. Pak Mas Nur kan dari Pekanbaru. Pekanbaru kemarin waktu itu ada 5, termasuklah saya. Siak saya sendiri Pekanbaru 4. Oh iya 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 iya. Iya iya. Ini ada yang kasih resep ini buat obat gula. Ada kayu dari sana katanya ya. Bagus tuh katanya. Oh itu kayu apa Bun? Mm-mm. Kayu apa? Ada tuh kemarin tuh saya juga ada coba pakai, tergantung apalah Bun, tergantung Iya. cocok tidak. Saya Kalau catat. saya kemarin coba kena tumor, coba pakai itu, saya ngedrop, tergantung kecocokan. Mungkin kadarnya saya terlalu tinggi atau belum izin Allah lah. Tapi alhamdulillah lah Bun, tumor saya pun saya diponis kanker, menguranginya saya rajin-rajin ngaji dulu Bun. Memang mungkin kalau ngaji saya kurang lancar juga, kata orang tuh baca-baca apa?
baca tulis kayu lah, membaca aja tapi tidak pandai berlagu. Tapi alhamdulillah berkat ngaji itu kemarin kanker bisa jadi ponisnya jadi tumor biasa, nggak jadi diangkat apanya payudaranya. Alhamdulillah nikmat Alhamdulillah Allah. ya, Bun. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah nikmat Allah dikasih cobaan tapi ada obatnya. Jadi saya mikir ngaji itu cuma niat saya pertama gini Bun. Yang penting aku ngaji, seandainya pendeklah umur. Kan kita kalau orang kena tumor ataupun kanker, harapan hidup tuh sangat tipis sekali. Masalahnya sering mereka kan mati kan Bun ya. Jadi Ya. kita yang orang-orang yang punya kanker dan tumor tuh saya merasa memang terlalu minder, apalagi kalau keluarga tidak mendukung. Ya. Tapi qadarullah, alhamdulillah nikmat Allah. Saya cuma pikir gini, aku ngaji, seandai aku sampai saatnya, tapi aku udah ngaji, mungkin kubur aku agak terang, kan gitu pikirannya Bun. Tapi alhamdulillah Bun, sampai dokter Epik, ikan di Riau ini cuma dokter Epik yang pandai menyelesaikan tumor kanker itu Bun. Dia pun tidak berpikir, kok hasil labnya kanker, kok bisa jadi tumor ya katanya. 3 kali juga saya operasi tumor itu Bun. Nikmat Allah. Mungkin rupanya setelah saya telusuri kejadian-kejadian itu, saya bertanya dengan teman, apa permasalahan saya, kok musibah ini sering datang gitu kan. Jadi rupanya itulah, dosa itu tidak dampak ya Bun ya. Iya. Alhamdulillah setelah konsultasi rupanya ya adalah permasalahan sama orang tua, mama mertua. Saya heran setelah ibu saya meninggal, kok ekonomi saya ini tak jalan. Di mana kenanya? Kan kalau saya orang yang pencari Bun. Alhamdulillah ketemu dengan Manik Rezeki ini memang nikmat Allah luar biasa bagi saya. Mencari di mana kelemahan-kelemahan itu. Saya cari bukannya saya menikmati yang ada, tapi saya ingin kok bisa, dulu bisa, kok sekarang tak bisa. Dari mana? Di mana kenanya? Kalau saya orangnya kayak gitu Bun. Kok dulu aku bisa, kok terasa tak bisa, di mana? Setelah saya cari, alhamdulillah itulah ketemu ridho orang tua tuh memang bagi saya sangat berarti sekali. Sebabnya saya tidak pernah menyakiti hati mertua. Rasa saya ya Bun ya. Cuma saat kami married, ini jadi curhat, nggak apa-apa Bun. Nggak Tapi apa-apa. menceritakan pengalaman ya Bun ya. Izin ya Bunda Wali. Jadi Silakan, masih banyak waktu. Saat saya married Bun, itu ibu mertua kurang nyaman kelantar beda usia kami Bun. Jadi beda usia, ya namanya orang Melayu kan lebih banyaknya anak lelaki itu harus membantu orang tua. Biasalah, semua orang pasti berharap seperti itu. Bukan saya sendiri, bukan orang tua dia, tapi saya merasa sendiri. Tapi akhirnya setelah saya, memang cuci kaki itu sangat berharga Bun, sangat mahal harganya. Setelah kami cuci kaki orang tua kami, barulah kami bisa naik pelan-pelan Bun. Itulah sangat, alhamdulillah nikmat Allah luar biasa. Jadi jangankan menyakiti hati orang tua, cuma selisih paham di situ, itu berat ridho Allah tuh Bun. Jadi kalau kata Pak Nas, ridho Allah, ridho ibu itu sangat penting, betul, tidak meleset. Itu yang terjadi pada saya Bun. Masya Allah ya. Nah, makanya saya mencari ilmu Allah, bagaimana caranya. Alhamdulillah sampai ketemu Manik Rezeki, jumpa semua jawaban-jawaban itu. Ceritanya sekarang perbaiki, memang kata orang itu pendosa lagi bertobat. Ya Bun, tapi lebih baik itu Bun, menyadari Iya. kita. Alhamdulillah terasa bersyukur nikmat Allah itu. Tapi memang Quran itu tidak ada, itulah semuanya obat, segala obat Quran. Jadi setelah saya kejadian saya kena tumor, kena kanker, kena tumor itu saya tengok-tengok, lagi saya suka sharing. Oh, berarti memang dosanya dari sini ya. Saya cuma baca aja dulu Bun, tak tahu kalau bisa kita cari permasalahan kita di situ, saya nggak tahu. Saya coba tahu baca aja dulu Bun. Itu aja kalau dari saya. Alhamdulillah setelah semua Manik Rezeki makin, buat Mantap. kata orang tuh makin cinta lah, Ya. makin mantap lah gitu ceritanya. Cuma kalau untuk menghafal itu yang saya masih beratnya lambat untuk apa Bun, metadaburnya itu lambat, untuk menghafalnya lambat, mungkin masih banyak dosa mungkin Bun.
Itu bagaimana solusinya tuh Bun biar gampang kita menghafal suatu ayat itu bisa cepat. Kan gitu itu perlu ilmu juga tuh kan Bun. Atau Iya sholat Bun, tobat kan atau apa? Ah, betul Bun. Saya cuma mau berbagi sedikit Bun, sharing. ah, Karena iya. saya kelas juga ya, kelas tahsin Mm, itu selain kita baca secara tartil, tapi kita menyetorkan hafalan kita ya. Bagaimana ah, cara menghafal itu gini sebaiknya Bun. Saya juga melihat, saya pelajari Pak Nasrullah guru kita. Ternyata itu memang kata demi kata dan mm, kita ulang. Seperti saya dapat ayat yang memang surat Yusuf yang ke-99. Falama gitu kan, dahulu. Jadi ah, satu kata berulang-ulang. Terus kita lihat artinya kalau mentaburinya. Jadi, oh artinya ini ya. Misalnya kita kayak surat yang paling gampang deh. Misalnya surat mm, terakhir. Anas tentang manusia gitu kan. Kita mau mm, hafal. Kuncinya kalau kita mau hafal, kita kan bacanya berulang-ulang. Tapi perkata mm. dulu. Jadi pahami. Kalau kita tahu Oh, artinya. Kalau kita tahu mm, artinya pada saat kita ngapalin, oh iya kan ini artinya nih yang tentang manusia nih gitu kan. mm, Kul katakan. Oh, berarti ini katakan. Nanti kita akan hafal, Bu. Kul a'udzu birabbin nas gitu kan. mm, Katakan. mm, Jadi kita kalau udah tahu artinya, kita berulang-ulang. Oh iya, nanti pada saat mau setoran ya, kita tetap ulang-ulang. Dan kalau memang belum hafal juga, kita berdoa. Ada doa juga, ya Allah, mudahkanlah hamba dalam menerima pelajaran ini, dalam menghafal. Jadi kita mohon sama mm. Allah. Dan waktu-waktu Iya. yang bagus, kata guru saya itu memang habis sholat, habis ini tahajud, itu waktu-waktu Mm, yang memang khusyuk kan nggak bising ya. mm, Sama mm, waktu-waktu yang diijabah tuh habis sholat asar menuju maghrib. Itu doa-doa yang diijabah. Nah itu kita ngapalin mm. tuh. Memang saya Oh, ngapa jam? Mm, mm, jam-jamnya segitu. Artinya jangan coba-coba menghafal di kala kita lagi sibuk. Apalagi misalnya kita ada usaha oh, bisnis, misalnya warung atau mm, misalnya kita ada menyambil tamu. ya, tak bisa. Mm, Jangan, jangankan buat menghafal, kita mengaji aja. Ini saya udah berapa kali nih, mm, saya cuma mencoba lagi, mencoba mengaji, tapi saya berbagi gitu ya. Saya menduakan Al-Quran, marah Al-Quran, nggak mau Bun, ternyata Bun. Dan saya tanya mm, guru-guru, iya nggak mau itu. mm, Jadi nggak benar akhirnya kita bacanya. Pikiran kita kemana? Mikirnya, udah kata guru saya mending tutup. Sadaqallahul azim, tutup, istighfar, kerjakan dulu memang yang mau kamu kerjakan. Terus wudhu lagi, ulang lagi, niatkan. Jadi pas megang, ya Allah, hamba niat membaca ayat suci ini, fokuskan. Walaupun cuma 1 jam baca, itu kelas 1 juz. Itu kan ada setoran-setoran gitu Bun. Jadi memang mm, sama Al-Quran udah yang lain dilepas dulu. Seperti kita khusus mm, lagi, kita kan nggak mikirin yang lain tuh berusaha. Itu pun godaannya Bun. Ini saya ya, nggak tahu yang lain. Sholat udah kita husuk. Itu yang lupa jadi ingat. Nah itu kok bayang itu bahwa itu ada antar, itu tadi baju yang itu belum disiapin ya. Ada tuh orang, itu kenapa coba? Itu kan godaan. Kita mm, sudah mm. aja, itu televisi berjalan masih di depan mata. Iya nggak boleh. Iya. Iya. Heeh, memang Terus betul. Makanya juga. kan kadang saya kan ingin juga penasaran kok kawan-kawan tuh gampang menghafal ya dari mana ya, kemana ya. Pasti kita mencari kan, Bun. Kalau saya ini Iya, suka mencari, Bun, saya penasaran bagaimana dapat kunci kan kata orang tuh kunci kan. Kalau iya, kita ada dapat kunci enak kita jalannya kan. betul. Sama rumusnya Kalau ya. Jadi itu ada ya rumusannya. Rumusnya kalau sama kita dengan udah kita tahu. ingat TMT 9 Pak Imam menebak angka itu kan kita mencari bagaimana penyelesaiannya kan sama itu tuh. Ingat kan Pak Imam Iya, apa kemarin TMT itu kan dia angka 2 harus kita pegang misalnya ya, terus pokoknya ya, kalau kita udah pegang angka 7, 8, nanti pokoknya pas ke 11 udah nanti saya pegang 19, 20 dapat gitu. Saya pelajari itu juga iya alhamdulillah. Oh dapat. iya. Oh, jadi angka Kita yang tuh memang kita. penasaran kita harus selesai juga dia tak bisa gitu. Itu penasaran gitulah tentang apalan juga saya kok saya nih tak mudah juga ngapal dari mana ya di mana ya.
Itu berarti kita dengan Al-Quran memang tak bisa kita duakan ya kan. Memang kalau dia nggak bisa kita Iya. kasih Bun penjelasan. Ya, sama-sama. Satu lagi, Bun. Setelah kita menghafal, baca berulang-ulang, kita tahu artinya, kita belajar tulis juga, Bun. Karena apa? Di saat otak kita lelah lupa, ya, hati kita juga, nanti tangan kita yang mengingatkan. Itu. Jadi saya dari dulu, oh iya, saya kalau menghafal nih, saya baca. Sudah dibaca berulang-ulang, masukkan ya ke otak, ya Allah mudahkan. Tapi saya tulis lagi. Jadi dalam menghafalnya setelah saya baca nih, saya dicoret-coretan, saya ada tuh lama. Oh, jadi nanti ini lagi baca, ini lagi gitu. Sehingga kalau udah hafal semua ya, seperti Al-Fatihah kita tinggal mengulang-ulangnya kan lebih mudah ya kalau sudah nancep. Jadi ditulis, Bun. Memang Ya. sih kalau dulu kan kita ngapal Al-Fatihah tuh kan kalau orang tua saya kan ingat tuh suruh ngeja kan, ngeja balik lagi, ngeja balikkan lagi kan gitu loh, ingat tuh ngeja kan. Kalau kami Iya. kan gitu dulu. Memang sih orang tua saya juga tidak sepintar orang buta kayu, tapi alhamdulillah nikmat Allah dia bisa juga ngajar gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, Bunda Agustina. Luar biasa, TOP BGT. Ya, sukses Amin selalu. Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah muliakan, Allah bahagiakan, Allah angkat derajatnya sehingga dikabulkan hajat dan doa-doanya Bunda Agustina. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk semua yang hadir juga di Zoom maupun di YouTube ya. Biasanya Bunda Holis di Zoom suka di YouTube juga. Kita doakan buat semua yang hadir. Ada lagi pertanyaannya? Biasanya kalau sama Bunda Holi makin semangat nih. Bun. Sampai jam berapa kita, Bun? Sedikit tambahan ya, karena Bunda Agustin juga sama nih, Agustin, Bunda Mariani, Bunda Deti juga sama-sama orang Piling ya. Kalau orang Piling tuh dengan menghafalnya tuh audiotori ya. Jadi sebenarnya kalau mendengar dari misalkan kita mau pakai syekh siapa nih, mau Imam Sudes, mau imam-imam yang lain, nah kita dengerin nih, kita dengerin mau sambil fokus misalnya 15 menit dengerin misalkan ada mau satu halaman mau seberapa gitu ya. Itu akan ingat terus gitu, akan ingat terus. Kalau orang-orang Piling tuh sebenarnya genetiknya cara belajarnya itu auditory, mendengarkan gitu, dari mendengar. Jadi Audiovisual. lebih cepat itu masuknya sama tadi kalau misalnya dengan membaca per kata itu sambil diskusi gitu, sambil ngobrol diskusi. Nah, itu tuh biasanya orang. Nah, kayak gini nih sebenarnya diskusi kayak gini tuh lebih cepat masuknya tuh kayak tadi Bunda Agustin, Bunda Mariani gitu tuh pada masuk tuh kalau diskusi kayak gini gitu. Materi-materinya tuh lebih cepat masuk gitu. Simple. Kalau menurut saya simple, Bun, dengan diskusi ya, sharing-sharing seperti ini lebih nancep saya juga, Bun. Iya. Masalahnya gimana ya kalau cuma baca buku itu agak lambat kita nih jujur orang hitungan kan tak suka baca kan. Saya jujur pribadi kalau baca itu pasti banyak kena juga Bun. Membaca tulisan itu banyak kena juga. Ya alhamdulillah maklumlah baru cuma kalau HP saya tadi tinggal 1%, saya belum tes yang satunya, jadi sudah off sendiri. Saya lanjut di HP ini nggak apa-apa ya, Bun? Lanjut. Memang keren juga. Masya Allah baik, karena waktu juga ya. Gimana? Masih ada yang perlu didiskusikan? Oh, nah, saya pakai. Kalau udah ketemu kawannya nyambung Bunda Oli. Iya Bunda. Terakhir mungkin di 2 menit terakhir silakan Bunda Deti, ada yang mau didiskusikan, disampaikan terkait materinya, silakan. Closing statementnya silakan. Sesi tanya jawabnya udah ya, Bun? Udah, tinggal closing statement aja dari materi tadi, boleh disimpulkan. Oh iya,
Jadi ayah bunda, kesimpulannya bahwa dengan kita mempelajari ilmu merawat terumbu karang, insya Allah ke depannya itu makin sedikit orang-orang yang kita kecewakan. Jadinya kita selalu memuliakan, kita bahagiakan, kita doakan. Maka kenapa setiap kali ya apa yang kita ketemukan atau kita bertemu dengan siapapun, semoga Allah muliakan, Allah bahagiakan, Allah angkat derajatnya. Itu kita saling mendoakan dan doa itu akan kembali lagi kepada kita. Nah, semoga dengan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini nih, kita sudah sharing tentang ilmu bagaimana cara merawat terumbu karang, kita makin mengevaluasi diri, introspeksi diri. Bagaimana caranya kita menjaga keluarga kita, khususnya orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Semoga itu makin lebih baik. Sehingga Allah memberikan dan mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Ya, saya juga mendoakan buat semua yang hadir nih ya, khususnya karena sudah mengetahui ilmu cara merawat terumbu karang, jadi nggak usah khawatir lagi, nggak usah mencari-cari lagi. Rezeki saya di mana? Oh, mungkin di sini, di situ mencoba sesuatu sudah cukup Bun. Karena apa? Usia kita yang sudah banyak ya, yang sudah tidak muda lagi. Nah, kita mencari kedamaian. Ya, kita menjalankan magnet rezeki ini sudah salah satu keputusan yang tepat. Karena ilmu magnet rezeki ini adalah duduk diam, rezeki datang. Artinya kita bekerja secara smart dan tidak terlalu hard ya. Kalau dulu masih muda boleh bekerja keras, tapi sekarang bekerja cerdas. Insya Allah guru kita juga Pak Ustadz Nasrullah disehatkan sama Allah sehingga bisa terus memberikan ilmunya ya. Dan ridho kepada kita semua untuk mempelajari ilmunya sehingga kita juga mendapatkan keajaiban. Karena keajaiban itu ada bagi kita yang percaya. Masih dan teruslah bersama dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat kita, akan menerangi kubur kita nantinya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan karena kesalahan adanya pada diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bunda Holi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Deti atas ilmunya, Masya Allah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik.